Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Isra wal Mi'raj ayatan min ayatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin littahibati rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil liqa'illah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa hdina bina ila siratal mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik, hidayah, anugerah serta pertolongannya, yang mana malam ini kita berkumpul dengan mengadakan atau merayakan peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus Zikrul Haul Guru Sekumpul atau Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Tidak ada lain dan tidak ada bukan yang kita niatkan di dalam acara ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di dalam tempat ini, berkumpulnya kita dalam satu keadaan dengan keadaan mulia ini, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan mulia juga. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti mana Allah kumpulkan di dunia ini pun Allah kumpulkan di akhirat kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini ulun bukan ceramah atau saya bukan ceramah Isra Mi'raj. Ini pembacaan manaqib Guru Sekumpul. Kalau kita peringatan Isra Mi'raj itu biasa sudah sering kita mendengar cerita-cerita Isra Mi'raj. Jadi malam ini bukan kita menganggap haul ini lebih mulia, tidak. Malah haul ini disandarkan kepada kejadian di bulan Isra dan Mi'raj. Nah, ini artinya sebuah rahasia juga. Kenapa Guru Sekumpul ditakdirkan wafat di bulan Rajab, sedangkan bulan Rajab ini syahrullah, bulannya Allah. Bulan Syaban bulannya Rasulullah. Barangkali luar biasa beliau mengabdi kepada Allah. Ya barangkali itu semua apapun yang beliau serahkan, baik amal ibadah, kebaikan, segala-galanya beliau sandarkan kepada Allah, bukan beliau sandarkan kepada diri beliau sendiri. Ya barangkali juga beliau fana fillah, artinya beliau tidak mengakui beliau yang hebat, beliau semata-mata mengakui Allah yang hebat. Makanya mungkin dengan sebab itulah beliau diwafatkan di bulan Rajab. Karena dikatakan barang siapa memuliakan suatu amalan, barang siapa mengagungkan suatu amalan atau mengagungkan suatu malam, contoh malam Jumat atau bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia, insya Allah Allah matikan kita dalam keadaan, tempat, waktu dan bulan tersebut. Itu yang kita harapkan. Kita mungkin bergembira di bulan Maulid, Isra Mi'raj, nanti bulan Syaban, bulan Ramadan, bulan Muharram. Yang mudah-mudahan kita ini diwafatkan di bulan-bulan tersebut. Bukan berarti kita memastikan kita pasti husnul khotimah, tidak. Orang yang mengadakan acara ini pun bukan harus atau dipastikan husnul khotimah, tidak. Tapi kita setiap acara-acara seperti kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang ditakdirkan husnul khotimah. Bukan kami yang mengadakan seperti merasa bangga dengan amalan kami, tidak. Lalu kita meremehkan, menghinakan orang yang tidak mau mengadakan acara ini, tidak. Karena kata guru kita, Guru Bakhir, ahli sunnah wal jamaah itu, kata beliau, orang yang mengadakan maulid dan tidak merendahkan, meremehkan orang yang tidak mau bermaulid. Atau dia tidak mengadakan maulid tapi tidak menghina, menganggap salah orang yang mengadakan maulid. Jadi sama, kita yang mengadakan mudah-mudahan kita dapat berkah, itu pun belum pasti dapat berkah juga. Barangkali kita banyak tidak ikhlasnya, barangkali kita hadir karena tidak enak, oh sudah diundang paksa ay hadir.
ada ikhlas juga ngarangnya kan. Ya, barangkali ini semuanya mudahan berberkah dunia dan akhirat, dan keluarga kita pun Allah berikan keberkahan, dan seluruh tetangga kita sekurang-kurangnya tetangga 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 ke belakang sampai ke laut gitu. Itu seluruhnya kata ulama dapat berkah dengan dalam satu acara kemuliaan, acara-acara yang mulia. Bayangkan di mana-mana masjid, di mana-mana surau itu diadakan acara-acara tersebut. Dan orang-orang yang tidak mengadakan, mudah-mudahan nanti suatu saat kita berkumpul seluruhnya di Kuala Enok, di mana tempat yang paling besar, kita kumpulkan semuanya. Jadi kita ini semata-mata untuk mengajak demi kebaikan, bukan berarti kita bangga dengan kebaikan, bukan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kita bacakan sedikit daripada manaqib Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li mahabbati wa aqama qauman li khidmati, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa hadhihi waraqatun qalilah tahtawi ala ma'ani jazilah wa manaqib azizah lil arif rabbani lil arif samadani abil badali alladhi yatba'u tali wa yarju ilaihi al-ghali syekh tariq as-samaniyah bil mantiqatil banjariyah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa sammainaha buhiyatal muhibbin. Nas'alullah al-karim al-manan wa natawassalu bi nabihi sayyidi wa dalinan ayaj'alana ba'hada imasailan bainana wa bil ikhwan min waqtina hada ila akhir zaman wa yuballighna biha ila basihil jinan dari nikmati wal imtinan, amin ya rabbal alamin. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Said Muhammad Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkah dan amdad pertolongan dari mereka. Makin kuat seseorang sangka baik terhadap seorang wali, maka makin kuat madad pertolongan dari wali tersebut. Makin banyak kuat kita hubungan dengan wali-wali, maka makin banyak doa dari mereka. Itu yang kita harapkan. Kalau kita mengandalkan amalan, mengandalkan ibadah, tak ada apa-apanya dibanding para wali. Jadi mengandalkan mereka lah, bertawasul dengan mereka lah, mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah berkat mereka. Dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada para wali, karena mengakibatkan jauh dari mendapatkan berkah dan amdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Berbulan nasabnya radhiyallahu anhu, berbulan nasab keturunan Abah Guru Sekumpul. Dari pihak ayahnya adalah Syekh Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi beliau keturunan yang ke-8 dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Mungkin banyak yang mengaku-ngaku aku murid Guru Sekumpul, ya, aku murid Guru Sekumpul. Ulun kadang alih kadang ulun nih manggil Guru Sekumpul tuh om. Ya kan sama-sama keturunan Syekh Arsyad Pak. Ya kan sama-sama keturunan. Mana kadang aku guru, yang penting ngikut apa ujar sidin. Jadi banyak para pecinta Guru Sekumpul, banyak yang cinta dengan Guru Sekumpul, banyak yang membacakan syair Guru Sekumpul. Tapi kalau sudah Guru Sekumpul membahas tentang Nur Muhammad, sensitif. Guru Sekumpul membuka tentang rahasia Bismillah, ketinggian. Jadi banyak anti dengan perkataan Guru Sekumpul, tapi cinta dengan Guru Sekumpul itu aneh. Seharusnya kalau cinta dengan seorang wali, ikuti apa yang diucapkannya. Artinya banyak orang menyalahi perkataan Guru Sekumpul, tapi syairnya diutamakan. Aneh. Di YouTube tadi kan banyak pembahasan tentang Muhammad, pembahasannya tinggi-tinggi masalah tauhid. Sekali Guru cinta dengan Guru Sekumpul luar biasa. Sekali buka pengajian tauhid gak ada anak hadir. Ya.
Artinya apa? Guru sekumpul Pak. Mungkin cerita sedikit. Guru sekumpul itu kata Sidin, kata beliau nih, aku Sidin waktu zaman masih muda, guru sekumpul, Pak, beliau paling hobi membuka dua pak ilmu, tauhid dan tasawuf. Tauhid tasawuf sampai kurang lebih 15 atau 20 tahun. 5 tahun cuma membuka fikih. Setelah sudah berumur baru buka fikih. Makanya di zaman beliau masih muda, beliau banyak difitnah. Ini kalau anak-anak muda ini kenapa buka tauhid? Ini masih muda nih, buka tauhid ketinggian, sesat. Ya, pasti kayak itu sambatan orang. Makanya beliau diberhentikan di pondok pesantren Darussalam. Diberhentikan pondok pesantren Darussalam ya karena mengajarkan tauhid. Setelah beliau jadi wali besar, beliau membuka fikih, lalu cinta kepada beliau. Dulu memusuhi, sudah beliau jadi wali, udah banyak orang yang berdatangan mengambil berkah. Ketika wafat sibuk menghadiri haul. Ketika beliau masih hidup, tauhid melulu, disambati, diejek-ejek, dihinakan. Padahal ketika beliau sudah baru memuliakan. Nah, mudah-mudahan kita bukan seperti itu. Kita seandainya masih bukan anti, sensitif, sentimen dengan orang belajar tauhid, cukup berdiam. Jangan langsung merasa orang pengajian tauhid ini bakalan sesat, belum tahu. Kita nih yang kebanyakan fikih tidak mau ngaji tauhid itu malah lebih sesat daripada orang tauhid yang tidak mau berfikih. Ya sama-sama sebenarnya, harus dua-duanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan keberkahan manakib ini, keberkahan haul ini full seluruhnya. Wala enok tanah merah mendapatkan rahmat, dan pemimpin-pemimpin seluruh mendapatkan hidayah untuk adil dan jujur. Amin ya rabbal alamin. Dan adalah beliau guru sekumpul ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibu beliau diberi Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibu beliau sedang mengidam, ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Jadi banyak perempuan-perempuan yang hamil ngidam. Nah, kita sebagai suami jangan terlalu beretikat bahwasanya kalau tidak dituruti ngidamnya bakalan beliuran. Memang beliuran anak, karena diyakinkan bakalan beliuran. Jadi seandainya misalnya dia ngidam apa pengarannya itu jambu yang putih itu payah dicari itu, gantikan aja jambu yang biasa, jambu yang payah dicari, gantikan jambu biasa, jangan dietikatkan, karena etikat itulah yang membuat rusak iman, rusak akhirnya dapat bala musibah. Dan adalah nama beliau ketika masa kecilnya itu Qusairi, kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaan beliau sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Dan adalah halnya beliau itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tidak terpuji. Nah, ini perlu digarisbawahi, seorang wali setinggi-tingginya wali, sekalipun jabatannya wali kutub, tetap mahfuz bukan maksum. Jadi jangan terlalu ta'assub fanatik dengan satu orang wali lalu merendahkan wali-wali yang lain. Seluruh wali kita cintai. Aku berkehendak wali-wali lain, aku satu Qadir Jalani aja. Karena apa? Namanya tarikatku Qadiriyah. Aku tak mau sama dia, aku tak percaya dengan yang lain. Qadiriyah saja itu ta'assub namanya. Fanatik itu tidak boleh. Fanatik itu tidak boleh. Akhirnya merendahkan wali-wali yang lain. Seluruh wali dapat karomah, seluruh wali mulia. Cuman status mereka ini mahfuz bukan maksum. Artinya mahfuz itu apa? Tetap bisa melakukan kesalahan. Kalau maksum tidak pernah terjadi kesalahan apapun, yaitu Nabi dan Rasul. Jadi kalau ada kita berguru dengan seorang guru, kita melihat kesalahannya itu wajar, karena guru tadi bukan maksum. Yang kita ikuti hanya kebaikan-kebaikan beliau aja. Jangan murid ini ketika melihat keburukan guru langsung memburuk-burukan, jangan. Na'udzubillah, tetap bisa ketulahan, kualat.
Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya beliau bernama Salbiah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memeliharakan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini. Zainal Ilmi itu yang di dalam pagar, yang ketika Datuk Sapat ingin merantau ke Sumatera, lalu orang kampung ini mengatakan, wahai Datuk Sapat, wahai Datuk, wahai Tuan Guru Abdurrahman Siddiq, seandainya pian ke Sumatera, siapa yang nunggu di kampung ini? Ini ada desa, namanya desa itu desa dalam pagar. Jadi dipanggillah Muhammad Zainal Ilmi, ditapak beliau di kepala, ditapak tuh langsung jadi alim anak tadi. Makanya kepala beliau di foto-foto tuh kayak gini, karena ditapak oleh Syekh Abdurrahman Siddiq. Dia minta tapakan gitu nama wali-wali, udah dingkuk. Dan juga adalah halnya beliau tidak pernah ihtilam, seumur hidup tidak pernah mimpi basah, mimpi berzina di dalam mimpi kan. Dan adalah beliau itu ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik-baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu tertuliskan Safinatul Aulia, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika beliau ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut sampai akhirnya berulang-ulang setiap malam hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia dipersilakan untuk memasuki kapal tersebut. Ya, ini maksudnya apa nih? 3 kali malam Jumat pertama mimpi hendak masuk dilarang, malam Jumat kedua hendak masuk dilarang, malam ketiga tak ada terpikir hendak masuk tapi disuruh masuk. Seperti itulah Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menyatakan secara itu aku berjalan, tidak, tapi aku usriya bi, aku diperjalankan. Nah seperti itulah para nabi-nabi, para wali-wali, beliau kalau ada keinginan dianggap salah. Dulu ada kisah seorang ulama sedangkan murid-muridnya rata-rata berperang. Jadi zaman itu mungkin perang dunia keberapa gitu, anggaplah perang dunia pertama. Jadi memerangi musuh-musuh kafir. Jadi murid-murid ulama tadi semua turunan membawa pedang. Lalu ketika ulama tadi melihat murid-muridnya berangkat, ada keinginan untuk berangkat. Lalu tergelitiklah di dalam hatinya, untuk apa aku berdiam diri sedangkan murid-muridku saja sanggup berani mati syahid sedangkan aku tidak. Nah ternyata beliau turun, nah sampai baru selangkah 2 langkah keluar dari rumah baru sadar ternyata ini adalah nafsu, kata beliau. Nafsu, keinginan untuk menjadi syahid itu nafsu. Bayangkan kita keinginan untuk jadi orang alim, diangkat orang jadi alim, barangkali nafsu. Keinginan untuk dijadikan orang ahli ibadah, lalu rajin ibadah, barangkali nafsu. Dia seluruh apa yang kita kerjakan mudah-mudahan ini seluruhnya Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan taufik hidayah, bukan semata-mata kita. Makanya dikatakan diterimanya suatu amalan itu sudah menjadi bagian dari pemberian Allah. Tidak mesti harus menunggu pemberian berupa pahala. Misalnya kita sholat, diterimanya sholat kita itu sudah sebagai pemberian. Untuk apa lagi kita minta pahala? Allah menerima itu sudah alhamdulillah. Mau diberikan pahala kah, dimasukkan ke neraka pun tidak ada masalah, yang penting Allah terima, sudah alhamdulillah. Untuk apa lagi kita mengharapkan pahala dan ingin dipuji dan lain sebagainya. Kita dijadikan orang-orang pemimpin, kita dijadikan orang masyarakat sebagai pemimpin yang Allah tunjuk kita ini sebagai orang yang dipercayakan oleh rakyat. Ya alhamdulillah. Tapi tidak mesti kita harus mencari sesuatu keadaan supaya diterima. Kada mesti. Kalau rakyat tiba-tiba cinta dengan kita, masyarakat cinta dengan kita, barangkali itu memang Allah murni menanamkan di hati masyarakat memang cinta dengan kita. Jadi jangan khawatir dicoblos atau kada, itu jangan khawatir lagi. Bagus, serahkan kepada Allah.
si masyarakat menyerahkan urusan mencoblos kepada Allah. Itu urusan Allah, kena tercoblos juga. Si yang calegnya pun serahkan kepada Allah. Tidak masalah memperlihatkan kebaikan supaya dipuji orang, supaya dipilih orang. Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Allah akan membalas. Jika memang kehendak Allah kita ini baik, insya Allah selama 5 tahun seluruhnya Allah tolong menjadi orang yang baik. Tapi kalau di awal-awal kita memang nafsu, 5 tahun bakalan nafsu juga tuh. Di awal-awal inilah makanya kata ulama, sembahyang itu ditakbir. Apabila takbirnya salah, maka seluruh sembahyang sampai assalamualaikum salah semua. Kalau takbir lillahi ta'ala, tetap seluruh sembahyang Allah bantu untuk khusyuk. Jadi mudah-mudahan awal-awal itulah yang kita jaga. Jangan sudah pertengahan baru dijaga, sudah akhir baru sadar. Jadi ikhlas itu di awal, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita bacakan sedikit daripada kalam Guru Sekumpul. Ini kata Guru Sekumpul, fardu kifayah menuntut ilmu hakikat. Fardu belajar ilmu tauhid itu fardu kifayah. Dan etikat, belajar ilmu hakikat dan etikat itu fardu kifayah. Yang kompleknya yang betul-betul mendetail. Kudrat itu maknanya ini dari wujud kita membaku betul-betul didetail. Cara penjelasan itu wajib satu orang, satu kampung harus ada satu orang. Dan rata-rata satu orang ini pasti dimusuhi, pasti dihinakan, pasti dicemooh. Sampai ke makam fana kita belajar bako, ke makam bako dan lain-lainnya. Seseorang daripada satu kampung yang mendalam bujur-bujur, kata beliau, betul-betul belajar atau paham tentang masalah ilmu kalam atau tauhid, wajib satu orang di satu kampung. Itu sudah menahan bala. Tapi seandainya seluruhnya tidak ada belajar tauhid, siap-siaplah bala akan. Bukan ada mesti harus gelombang tsunami atau gempa, kada seluruhnya jahil itu bala. Seluruhnya kada yang berberkah, jualan kada mau berberkah, berusaha sembahyang kada mau khusuk, itu namanya bala namanya. Bukan mesti harus gelombang atau macam-macam di angin ribut, tidak. Lalu kata beliau lagi, ilmu agama yang fardu ain mulai balik berakal yang dituntut yang pertama ma'rifatullah, ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Bukan masalah ketinggian, gak ada. Anak itu baru lahir itu diajarkan apa? Takbir. Guru, takbir sebelah kanan, qomat sebelah kiri. Lalu dia di situ takbir apa mula-mula? Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu ma'rifat billah, ma'rifatullah. Bukan mesti baru lahir, nah sifat wujud lah, kidam, bako, bukan. Tapi Allahu Akbar. Nah, ini takbir apa? Azan dan qomat. Jangan mengaku-ngaku engkau besar, jangan mengaku engkau bisa, jangan mengaku engkau mulia. Allahu Akbar, Allah yang besar, nah Allah yang mulia. Nah itu sudah tauhid sebenarnya. Cuman orang tuanya ada paham, karena ini paling mulia dari segala ilmu agama yang lain karena hubungannya kepada Allah. Lalu kata beliau lagi, orang yang jahil ini diajari, kata beliau, orang yang jahil itu diajari, kamu dapat nikmat berupa duit. Ini orang ada, misalnya kita ketemu orang jahil ini orang yang tidak ada peduli dengan agama, tidak ada peduli dengan ilmu, itu orang jahil. Sekalipun dia orang alim kalau tak ada peduli dengan agama, jahil. Orang alim yang ada unsur kesengajaan maksiat, jahil, kata. Kamu ini dapat nikmat berupa duit. Nyamankah kada duit tadi? Jawabannya nyaman, guru. Ini si orang jahil. Lalu siapa yang membuat kamu nyaman dapat duit? Pasti orang jahil tadi menjawab, siapa? Allah. Itu Tuhan yang membuat nyaman dapat duit, ialah Tuhan. Kalau begitu kita ajari orang jahil nih. Kalau begitu, kalau memang yang membuat nyaman itu Tuhan, cintai Tuhan. Kalau yang membuat kamu makan itu nikmat, kamu makan lalu tiba-tiba kenyang, kamu sehat gara-gara sebab makan obat, kamu enak tidur, siapa yang membuat nyaman? Allah. Kalau begitu cintai Allahnya. Jangan hanya menikmati nikmatnya saja, tapi cintai yang memberi nikmat. Cinta ada dengan duit, wah cintai yang memberi duit.
Ditanya lagi, orang jahil bertanya lagi, kayak apa cara mencintai Tuhan? Turuti Tuhan, kata orang alim kita ajari. Kayak apa kata orang jahil, bagaimana cara kita mencintai Allah? Ikuti apa uji yang kata Allah. Kata Allah perintah sembahyang, sembahyang. Kata Allah perintah mengaji, mengaji. Turuti Tuhan, turuti Tuhan. Karena contoh diantara menuruti Tuhan, makanya dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah sebelum menciptakan kita saja Allah sudah bernama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan kita pun diciptakan berdasarkan karena beliau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti beliau memang sayang kepada kita. Nah, turuti Tuhan karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kita pun disuruh pengasih dan penyayang, sayangi orang. Ketika ada orang maksiat dibimbing bukan dihinakan. Ketika ada orang salah jalan dibetulkan, jangan disalahkan. Ketika ada orang-orang yang ahli maksiat jangan dijauhi tapi didekati lalu diajak kebaikan. Kalau dijauhi tambah jauh. Orang mabuk nih lagi mabuk, jangan dibiarkan, tangkap minumannya lempar ke laut, ada jadi mabuknya. Paling sahirup larai buangnya lagi. Paling berkelahi bang mabuknya. Artinya apa? Diajak orang-orang untuk berbuat baik. Setelah mereka kita ajak tidak mau juga, itu bukan urusan kita lagi. Yang penting sudah kita ajak. Caranya kata Guru Sukumpul, cara menuruti Tuhan, karena Tuhan berisi harta. Allah ini kan maha kaya, punya segala-galanya, dan beliau suka membagi-bagi harta, suka membagi-bagi duit, membagi-bagi harta. Ada orang kafir kadang mau menyembah, tiba-tiba sugih, Allah kasih sekalian, ambillah, nah hasil walidmu, hasil inimu, nah ambil aja Tuhan. Saking muyaknya, makanya orang kafir itu apabila berdoa kabul, karena Allah paling tidak suka mendengar doanya. Makanya di Kubah Dato Sapat banyak orang Cina yang ziarah. Henglah. Karena anda makin ziarah, makin percaya dengan wali, makin berkah, makin banyak rezekinya. Cina tuh, kita orang Islam pada nak ziarah, marah daripada Cina lagi. Maaf kalau orang Cina, tetangga sini banyak Cina. Ya, lalu bagi-bagilah kata orang alim. Jadi kamu punya harta, bagi-bagi juga, jangan pelit. Tapi ingat, kita ini menganggap orang pelit itu tetap kita ada punya hajat terhadap orang itu, tapi tidak diberinya, maka kita yang nyebut dia pelit. Sebenarnya tidak ada, semua orang tidak ada yang pelit sebenarnya. Tidak ada yang pelit karena kita berhajat dengan seseorang, mereka tidak memberi kita, maka kita sebut mereka dengan pelit. Kitanya yang salah, bukan dia yang pelit, tapi kita yang sangka buruk. Terakhir lah. Barang siapa yang ziarah ke makam wali, maka ketika dalam perjalanan itu seraya malaikat yang 70.000, kata Guru Sekumpul, berkata minta kepada Allah, ya Allah, karena niatnya untuk silaturahim kepada saudaranya, ya Allah berilah makam wasil. Barang siapa yang ziarah ke makam Dato Sapat kan wali, kita mengakui beliau sebagai seorang wali. Ziarah kita ke makam Dato Sapat, waktu kita dari Kuala Enok ke Hidayat itu ada 70.000 malaikat mengiring, mengawali, menggiring dalam perjalanan kita 70.000. Dan seluruh 70.000 tadi mendoakan kita, mudah-mudahan ya Allah yang berziarah ini wasil kepadamu. Wasil itu sampai ke makam orang-orang yang sampai pemikiran, sampai akalnya, sampai hatinya memikirkan apa yang dipikirkan para wali. Hatinya seperti mana hati para wali, sembahyangnya seperti mana sembahyang wali, ikhlasnya seperti mana ikhlasnya wali. Itu wasil namanya. Ya mudah-mudahan kita sering-sering ziarah. Ini tidak mesti harus sering ziarah, 1 kali setahun, tapi luar biasa niatnya, itu sudah cukup. Jangan sudah kepepet baru ziarah, sudah ada nazar baru ziarah. Ya, sudah ada nazar baru ziarah. Itu orang pemangar ya. Sudah ada nazar baru ziarah.
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah dan istiqomah fi taatillah wa rasulih, dan mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani maupun rohani kita, dan Allah berikan kita ilmu-ilmu laduni, ilmu rahasia kepada kita semua, dan Allah kuatkan keimanan kita khususnya ilmu tauhid dan ilmu tasawuf kepada dalam hati kita, dalam diri kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama guru-guru kita, bersama para wali-wali kita cintai, dan bersama Rasulullah SAW di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita seluruhnya mati dalam husnul khatimah berkat guru sekumpul. Amin ya rabbal alamin. Bisir Nabi wa ali wa bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. جل شاء النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب صراط الله
pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Anfal. Doa selamat Bapak Imam Darmawi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibir rahman sayyidil aqwan al-hadri ma'amman shalla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli an. Allahumma rabbana taqabbal wa 'afil thumma qara'na min القرآن العظيم ومن سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص والمعوذتين وقول ذلك وما صبحنا وما حمدنا وما استغفرنا وما حللنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ومن موهب فضلك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة وقدمها ونودي إلى حضرة حبيبنا وشفينا قرة عين مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم فضل الواهي لسيدنا محمد الله أحمد بن عيسى سيدنا بقي المقدم محمد بن علي بلوي الحبيب عبد الرحمن أشكال زبك بالأنفاس عمر بن عبد الرحمن الأتس وشيخ علي بن عبد الله باس الحبيب عبد الله بن حداد صاحب الراتب الحبيب عبد الله بن بكر إدريس صاحب الملا الحبيب شيخ بكر بن سليم صاحب لنا الحبيب عمر مهدار الحبيب أحمد بن حسن منتصر رضا وصولهم وفضائهم ثم فتل الويك يا خلال بانقلان بن يسير شريك عبد الكريم كما زكي دهرم كبر سيدي بن عبد الكريم كيجي محمد رسط البنجاري كيجي شيخ Ahmad Mugni ke Haji Abdul Rahman Syekh Kendra Giri sahabat ke Syekh Muhammad Afif Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Arta Muras Kumpal wa usulihim wa furahim Thumma Fatihah wa ususan ila Ruh Haji Ahmad Idrus bin Haji Talib wa Haji Fathun binti Rasidi Allahumma jal sabadalika minna ilaihim wa jaluhum nura yasa wa tala'la' baina aidihim Allahumma hijab lahum minan nar wa ithqal lahum minan nar wa sitra lahum minan nar wa fakakan lahum minan nar اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم واستر عيوبهم وتب توبتهم وتقبل اعمالهم ونور قبورهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم بحق سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم اللهم بحق سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم اللهم بحق سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى الجنة إلى جنة الخلود إلى ظل ممدود ومع مسكب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرس مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أدخل اللهم في قبورهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان في رفيع الجنان ما سري ولد أدنان يا حنان يا منان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة